Saya mengenal Tadashi Suzuki sejak tahun 2015. Saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk, ikut serta menjadi peserta, training Suzuki Method. Nah, kesempatan itu saya dapatkan dari Japan Foundation, ya, dari Japan Foundation Jakarta, di mana, pada perayaan 40 tahun Suzuki Company of Toga, dia mengundang, 2 orang dari Indonesia, yang kemudian Japan Foundation melakukan satu seleksi. Dia meminta juga CV atau profil dari sejumlah kawan-kawan, sutradara dan sejumlah aktor ya di Indonesia, saya nggak tahu siapa saja, tapi sebanyak 10 sampai 15 orang, dan kemudian saya yang terpilih, ya. Direkomendasikan dan Suzuki Tadashi menerima saya untuk ikut pelatihannya selama 40 hari di tahun 2015 itu. Tentu setelah saya terpilih, kemudian saya, ya berinisiatif untuk melihat siapa itu Tadashi Suzuki, apa yang diajarkannya, di mana dia gitu. Tentu saya lihat itu dari YouTube, media sosial, bahkan referensi gitu ya, buku teater di Indonesia gitu ya, yang masuk ke Indonesia. Dan ya saya mendapatkan satu kesan pertama bahwa teater yang diajarkannya atau metode teater ya yang diajarkannya itu basisnya adalah fisik. Jadi dari pengetahuan dasar itu saya menyiapkan diri saya, secara fisik itu bagaimana siaplah, prima lah sebelum sampai ke sana mengikuti pelatihan 40 hari. Dan sesampainya di sana, wah tempatnya luar biasa, di 1.100 kaki ya, apa namanya itu ketinggiannya dari permukaan laut, Prefektur Toyama, tempatnya itu di Lembah Toga, indah sekali tempat itu ya. Dia punya 7 gedung pertunjukan, yang ada juga satu tempat black box latihan yang itu ditinggalkan atau dulu konon bekas, sekolah TK ya. Karena desa itu kan sepi sekali, di saat urbanisasi terjadi, orang-orang Jepang tuh kebanyakan ke Tokyo, dan ini uniknya Tadashi, malah dia, masuk ke desa itu, desa yang begitu sepi, kalau musim salju, saljunya sampai 5 meter. Nah, Suzuki kemudian, menyewa rumah petani dan dia mulai pelatihannya sejak 1976. Artinya, saya sangat berkesan sekali pada tokoh ini, pada guru ini, ya, di mana ya keteguhan hatinya, ketegasannya, juga keuletannya gitu ya, untuk menjaga itu, membangun ekosistem baru dan menjaganya sampai detik ini. Itu seperti renderanya Jepang. Karena dia bertolak dari yang tradisi, spirit tradisinya itu menjadi basis dari penciptaannya, kemudian juga dia punya metode yang sama, bagaimana murid-murid itu hidup dalam satu padepokan, gitu ya. Dan dia ya boleh dibilang mengasingkan diri dari hiruk pikuk kota gitu ya. Kemudian bahasa-bahasa politisnya juga sangat kuat. Nah, Suzuki melakukan juga hal yang sama, ya artinya sama dalam pengertian itu dia berangkat dari spirit tradisinya Jepang. Terutama dari Noh dan Kabuki itu, terutama juga dari filsafatnya ya Bushido dan, apa namanya itu, Tao gitu ya. Yang walaupun dia punya pengalaman belajar dari barat, tetapi kemudian dia betul-betul masuk ke dalam, filsafat kebudayaannya Jepang, dan kemudian juga, tradisi dan juga tradisi, ini ya, apa namanya itu, kehidupan masyarakat Jepang, dan juga ya tentunya produk-produk budaya lokalnya.
gitu ya. Nah disitulah Suzuki Tadashi melakukan dialog yang cukup intens antara modernisme dan Jepang sebelum masuk ke era modern. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Tadashi itu punya keunikan yang luar biasa lah kira-kira gitu, ketimbang sutradara yang lain. Dan juga punya apa istilahnya, mungkin keberuntungan yang berbeda dengan sutradara yang lain gitu ya. Keberuntungan yang saya maksud itu dia punya kekuatan, keteguhan, keuletan gitu ya sejak 76 untuk membangun ekosistem baru. Dukungannya juga cukup besar dari pemerintahan Jepangnya, dan bahkan juga akses-akses yang dia bangun dengan seniman lain, baik yang segenerasi maupun yang di bawahnya, itu terus terbuka, terus dia buka, dia rawat, ya kan, kemudian ya sampai dia bisa mengklaim, ya melakukan klaim bahwa Desa Toga ataupun Suzuki Company of Toga, Scott hari ini, ya adalah Mekah of Theater. Nah itu kan tidak dialami, tidak juga dilakukan atau belum tentu dilakukan juga oleh sutradara yang lain lah, kira-kira gitu. Ajaran utama Tadashi Suzuki ini itu kalau boleh kita bilang adalah awal pertama adalah antitesis dari ajaran Stanislavski. Bila Stanislavski itu bertolak dari emosi, dari inner, dari aspek psikologis misalnya, sebaliknya Tadashi Suzuki bertolak dari yang fisik, dari tubuh. Untuk itu teater bagi Cusang, kalau yang kata lain panggilan akrab saya Cusang, adalah teater adalah kehadiran tubuh, kehadiran energi, konsentrasi, dan juga hubungan antara tubuh dan ruang. Jadi ini udah bisa bicara soal kehadiran. Gitu. Nah kehadiran tubuh ya tentu syarat utamanya adalah fisik yang kuat, sehat, gitu ya, yang tegas, yang itu menjadi pintu masuk untuk orang atau untuk kita ya mengenali emosi, mengenali aspek psikologi, mengenali jalan pikiran, mengenali perasaan-perasaan gitu lah, kira-kira gitu. Jadi intinya sebaliknya dari apa yang ditawarkan oleh Stanislavski. Untuk itu prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Suzuki Tadashi, pertama tubuh itu sebagai pusat ekspresi. Jadi kalau ada istilah lain adalah tubuh adalah pusat artistik, pada Suzuki adalah sebagai pusat ekspresi. Nah bagaimana yang tadi saya sudah singgung sebetulnya, bagaimana kita punya fisik ya, dia menjadi satu medium yang utama untuk bagaimana pikiran, perasaan, atau apalah yang kita ingin sampaikan kepada publik, itu didasari dulu dengan tubuh yang baik, tubuh yang kuat, tubuh yang punya daya kontrol, tubuh yang punya keseimbangan, dan seterusnya. Yang kedua itu lebih spesifik lagi, kaki. Bagaimana tubuh itu menjadi pusat ekspresi yang baik, dia kemudian memberikan prinsip yang keduanya adalah kaki sebagai akar. Ya. Bagaimana kaki terkait juga dengan keseimbangan, jadi kaki dan keseimbangan. Makanya kenapa latihan pertamanya itu kita menghentakkan dulu kaki ke tanah. Jadi bahkan hubungan spiritual itu didasari dulu dengan akar yang kuat, kira-kira gitu loh. Kaki yang kuat, kaki yang dihentakkan gitu ya, berulang-ulang, itu seperti dialog antara tubuh kita ya, atau kaki sebagai representasi perwakilan dari tubuh kita pada akar di mana kita berjejak, pada ya katakanlah tanah di mana kita berjejak,
Dan itu dibayangkan seperti dialog antara bumi dan tubuh kita. Jadi juga dianalogikan dia sebagai akar. Kalau akarnya kuat, ya nggak bakalan tumbang tuh pohon, kira-kira gitu. Nah, lainnya lagi prinsipnya adalah energi. Energi yang diolah dalam tubuh. Jadi tubuh sebagai pusat energi. Jadi energinya itu disadari betul keberadaannya di mana. Katakanlah misalnya di bawah pusar ya, di bawah pusar itu. Nah itu ibarat mesin itu, ibarat mobil itu kayak mesinnya, mesinnya itu di bawah sini. Ya, jadi ada kaki sebagai akar, tubuh, tengah tubuh ini sebagai sumber energinya. Nah ini harus terolah dengan baik, tersadarkan dengan baik. Karena inilah jadi pusatnya, di sumbernya. Selama ini nggak banyak juga orang melatih atau pertama menyadari titik sumber energi itu di mana dan melatihnya, kayak gitu loh. Artinya sama kayak si supir nggak ngerti di mana mesin mobil, kira-kira gitu loh. Atau si mobil itu sendiri nggak ngerti mesinnya ada di mana, misalnya gitu loh. Nah, itu prinsipnya yang ketiga. Prinsip yang lain bagaimana mengontrol tubuh tetap seimbang. Jadi kalau akarnya udah diperkuat, sumber energinya ini ya sudah terlatih, maka keseimbangan itu menjadi prinsip dasar juga bagi seseorang atau bagi seorang pemain, bagi seorang aktor gitu loh, keseimbangan. Seimbangan itu kan tentunya dia menyadari titik di mana, nanti kemudian ada dampak selanjutnya adalah bagaimana dia memproduksinya. Jadi sekali lagi keseimbangan itu juga menjadi satu prinsip dalam pelatihannya Tadai Suzuki. Terus ada lagi prinsipnya bagaimana dia menahan energi. Menahan energi untuk apa yang disebut dengan apa ya kalau istilahnya itu efisien, yang efektif gitu ya. Bagaimana energi itu diproduksi tidak mubazir gitu loh, tidak ya artinya tidak mubazir lah intinya gitu ya. Dia betul-betul diolah sedemikian rupa dan kemudian diproduksinya secara efektif, kira-kira gitu loh. Maka ada istilah kalau ada latihan kami itu latihan di sana itu menahan dan mengeluarkan gitu. Jadi kapan dia ditahan, kapan dia dikeluarkan, kira-kira gitu loh. Nah itu dibantu dengan prinsip selanjutnya adalah konsentrasi dan titik apa istilahnya itu sasarnya di mana, titik sasarannya di mana, gitu loh. Jadi semua kerjanya yang saling terhubung tadi itu prinsip-prinsip tadi itu jelas pada akhirnya keluarannya apa, kemana. Nah maka ketika sasarannya sudah jelas dan tepat ya dari energi itu mau dikeluarkannya ke mana, nah kemudian kesadaran atas tubuh yang tadi, kesadaran atas kehadiran tubuh tadi itu tidak melulu dimaknai dengan kata-kata. Jadi kata-kata itu tidak menunjukkan sama sekali sebuah apa istilahnya itu karakter tertentu sebetulnya. Tapi lebih bagaimana dia ingin menyatakan bahwa tubuh yang hadir, baik dia berkata-kata maupun tidak berkata-kata, itu sama, mesti sama kualitasnya. Jadi kehadiran tubuh baik dia ketika dia diam maupun dia berbicara itu sama. Gitu loh, dia kayak mengeluarkan satu apa istilahnya energi gitu ya, satu energi yang itu menjadi prasyarat seorang itu bisa menjadi magnet lah istilah itu bagi penonton, bagi masyarakat gitu. Nah, prinsip-prinsip ini yang menjadi dasar dari semua gerakan atau berbagai variasi gerakan yang ada di metode pelatihan metode Suzuki. Gitu ya. Artinya, arti yang lain juga apa yang dilatih oleh Tadai Suzuki sebetulnya bukan teater yang menemukan karakter sebetulnya, untuk mencari karakter gitu.
Berbeda ya dengan Stanislavski yang dia berangkat dari emosi, berangkat dari aspek psikologis yang kemudian dia ekspresikan lewat tubuh makhluk-makhluk sosial. Jadi dia untuk menggambarkan karakter-karakter manusia tertentu lah. Kalau pada Suzuki Tadashi tidak, bukan untuk menemukan karakter, ya, tapi untuk merepresentasi gitu ya, manusia ya sebagai tubuh yang terhubung dengan ruang, waktu, dan juga terhubung dengan yang menciptakannya. Jadi aspek spiritualitasnya sebaliknya bagi saya cukup kuat pada metode Tadashi Suzuki. Jadi gerakan-gerakan yang diciptakan oleh Tadashi Suzuki di dalam metode pelatihannya itu memang tidak lepas dari karya-karyanya. Artinya gerakan-gerakan itu menjadi bagian dari karya itu. Ya banyak lah, bahkan hampir mayoritas ya. Semua gerakan itu saya lihat ada juga dalam karya-karyanya. Jadi saya membayangkan bisa jadi gerakan itu lahir, ada sebagian gerakan yang lahir dari karya itu gitu loh. Jadi dia nggak diciptakan terpisah untuk mendukung karya, tapi bisa jadi karya itu melahirkan juga satu metode gitu ya, atau untuk satu dua gerakan untuk memperkaya metodenya. Nah, gerakan-gerakannya Tadashi Suzuki Method itu karena dia beranjak dari prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan, maka banyak sekali variannya yang sesungguhnya prinsipnya sama. Pertama adalah kekuatan kaki, yang kedua adalah bagaimana sumber energi itu terjaga, ya, terolah dan terjaga, berenergi di bawah pusar itu. Terus kemudian bagaimana setiap gerakan itu dia punya kecepatan, kekuatan, tapi sekaligus juga terkontrol. Dan ketiga, dia setiap gerakannya itu punya step-step yang makin membuat si aktor itu bisa melampaui kenyamanannya atau mengatasi tantangan-tantangan yang lebih besar, yang lebih berat gitu ya, penuh tekanan gitu ya. Tapi tetap tubuh aktornya dapat terkontrol, dapat tetap menjaga gitu. Menjaga apa? Menjaga kualitas suaranya tetap baik, menjaga konsentrasinya tetap baik, menjaga energi yang disampaikannya ke penonton itu tetap baik. Gitu. Jadi ya kalau secara case-nya ada 1-2 gerakan memang yang lumayan ya menantang dan lumayan juga ya hampir mayoritas aktor lah ya, itu salah satunya sitting statu gitu ya. Sitting statu itu bagaimana si tubuh yang hadir gitu, yang artinya si tubuh itu dibuat dia hanya punya titik ekor, tulang ekor ya sambil duduk, terus kemudian seorang aktor hanya menjadikan tulang ekornya itu jadi titik ya, titik gravitasinya, dan kedua kakinya diangkat sedikit gitu ya. Tapi dalam posisi tetap tubuhnya tegap, pernafasannya tetap lancar ya, tidak ada yang tertekan, dan kemudian dia bersuara dengan kualitas suara yang baik. Kira-kira gitu loh. Nah, tantangan berikutnya dari semua gerakan adalah konsistensi dan juga menghadapi durasi yang panjang. Jadi oke, prinsipnya misalnya satu gerakan seorang aktor sudah paham, gerakan kedua seorang aktor sudah paham. Nah itu kemudian akan dicoba pada level selanjutnya bagaimana dia punya daya tahan dengan waktu atau dengan durasi yang makin
lama makin panjang, makin panjang, makin panjang, kira-kira gitu loh. Dan itu terus tiap hari dilakukan secara berulang dengan musik. Uh, Ya kalau saya sebutkan banyak sekali gerakannya mulai dari stomping, slow ten gitu kan, dengan bagaimana berjalan pelan tapi dia punya kekuatan gitu ya, punya magnet untuk penonton itu terjaga gitu, fokus memperhatikannya. Ada juga yang disebutnya basic one, basic two, basic three. Ada juga bergaya apa namanya itu, statu, patung ya, patung dari patung istilahnya itu standing statu ya, jadi patung berdiri dan kemudian juga patung duduk, istilahnya itu sitting statu yang tadi udah saya sampaikan, ada juga moving statu. Nah itu banyak sekali gerakan-gerakan dari moving statu, varian-variannya yang kemudian eh, diciptakan juga ya kan, varian-varian geraknya melalui musik-musik atau jenis musik yang berbeda-beda. Jadi banyak sekali. Ada juga yang kemudian terakhir biasa kita lakukan itu walking fast, fast walking, slow walking gitu dengan durasi yang lebih panjang, dengan speed yang lebih speednya ya lebih tinggi, terus kemudian juga apa istilahnya, ya itu kan yang disebutnya tekanan, tekanan yang makin makin meninggi, tapi kemudian bagaimana seorang aktor tetap dia punya kontrol yang baik. Cusang itu mengistilahkan ya seperti mobil Mercy yang mahal, kecepatannya tetap kecepatannya arti kecepatannya luar biasa, tapi kemudian keseimbangannya terjaga. Nah saat dia ngerem ya mendadak dia tidak goyang lah istilahnya gitu, tidak goyang. Jadi artinya tubuh itu kehadiran tubuh ya baginya adalah eh, mengandung tetap mengandung energi yang luar biasa walaupun dia dalam kondisi diam. Jadi maka ada istilah dia itu art of stillness. Ya paling tidak saya punya 2 pengalaman ya, pengalaman saya eh, melatih diri saya sebagai aktor atau ketika saya menyutradarai dari basis ajarannya Stanislavski yang bertolak dari ekspresi, apa namanya, aspek emosi, aspek-aspek psikologis gitu ya. Dengan kemudian pengalaman saya ikut terlibat di teater kubur dan pernah juga terlibat di satu nomor kecil dengan bengkel Rendra. Yang dua terakhir ini kan basisnya fisik, ya. Yang tadi basisnya adalah sumbernya adalah psikologis. Nah, yang membedakannya, artinya yang membedakan, artinya pengalaman lain yang saya dapatkan adalah sebetulnya sederhana. Pada kesadaran di mana sumber energi itu diproduksi, dikelola, diproduksi, dan bagaimana dia dikeluarkan secara efektif. Sebetulnya itu yang paling prinsipnya. Hingga akhirnya seorang performer, seorang aktor gitu ya, menyadari betul atau memiliki keseimbangan yang baik tubuhnya dan menyadari betul kehadirannya gitu di ruang tertentu, kira-kira gitu. Nah, umumnya kemudian para aktor yang paling tidak saya saksikan ya di Indonesia atau sebelum saya datang ke sana, ya masih masih terbelenggu dengan 2 hal, paling enggak gitu ya. Pertama, mereka yang terlalu masuk ke dalam mengeksplorasi, menggali aspek-aspek psikologis gitu ya. Dengan mereka yang melepas aspek-aspek psikologis itu dengan cara bergerak secara intuitif, secara tubuhnya, lewat tubuhnya. Yang keduanya sesungguhnya dia tidak menyadari titik sumber energinya di mana. Gitu. Jadi nggak aneh kalau kemudian tiba-tiba orang yang bervokal gitu ya, yang mengeluarkan suara pada saat pertunjukan gitu ya, pada saat pertunjukan dia tiba-tiba serak, misalnya gitu ya. Atau orang-orang yang bergerak ini kecapean yang luar biasa gitu ya, dan
Kita hanya lihat gerakan-gerakan tubuh aja tanpa tanpa ada, apa istilahnya tuh, mmm, tanpa ada energi lain yang kita dapat gitu loh, kira-kira gitu. Kita hanya melihat satu pertunjukan fisikal yang begitu melelahkan si aktor, tapi sending energinya ke kita gitu, apa istilahnya, ya transfer energinya gitu ya ke penonton, seringkali dia lepas, kira-kira gitu ya. Yang itu yang saya paling tidak saya alami gitu ya. Nah ini yang membedakannya dengan pengalaman saya ketika belajar di Suzuki, di Toga. Ini sangat, apa istilahnya, sangat terhubung dengan, ya pengalaman paling tidak untuk saya sendiri, pengalaman hidup saya di pesantren. Pengalaman hidup saya secara kolektif gitu kan, di sebuah sanggar. Karena spirit, kehidupan berseniannya ya, di Toga itu sama seperti yang pernah saya alami yang tadi itu. Kehidupan komunal ya, di sebuah pesantren dan kehidupan komunal di sebuah sanggar, sanggar teater tentunya. Nah, pada satu sisi ini bukan sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Artinya sesuatu yang asing lah, sorry ya, sesuatu yang asing bagi saya karena saya pernah ngalamin itu. Mmm, namun di balik itu semuanya kemudian kita mendapatkan pelajaran yang lebih dari sekedar kolektif, lebih dari sekedar komunal, tapi dia sebagai satu kayak lingkar ajaran gitu ya. Jadi satu kayak sistem gitu, kayak sistem pelajaran, sistem pembelajaran ya kan, yang terbuka sesungguhnya untuk siapapun yang mau mempelajarinya. Itu terbukti misalnya tempat, seluas 20-an hektar itu ya, dengan 7 gedung teater yang ada di dalamnya, dormitori yang berkelas lah istilahnya itu, kelas hotel bintang 5 itu, bintang 4, bintang 5, itu satu sisi dilihat seperti dia tertutup gitu ya, tapi sisi lain sesungguhnya tempat itu begitu terbuka, karena pelajarannya atau metodenya atau sistem pelatihannya sangat bisa diterima oleh berbagai macam budaya atau berbagai macam latar belakang ya, aktor yang dari berbagai latar belakang. Ya terbukti setiap tahun ratusan orang datang situ. Ya, walaupun harus terseleksi menjadi 30 sampai 40 orang. Ya mulai ya dari banyak negara ya, dari Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika, banyak sekali datang ke situ. Jadi ini yang kemudian membuat kita, paling tidak membuat saya merasa bahwa oh iya, dia menawarkan sesuatu yang sederhana tapi dalam ya, dalam karena pelatihannya butuh kesabaran untuk mengulang-ulang ya. Dan itu yang ternyata juga diterima oleh banyak orang, banyak pihak. Saya kira itu. Kawasan yang luasnya itu sampai 20-an hektar ya, yang saya sudah tadi bilang begitu banyak gedung-gedung pertunjukan, gedung-gedung teater yang berkelas, high tech, dan juga dormitory yang ya kelasnya itu hotel bintang 4 lah ya, hotel bintang 4, hotel bintang 5 itu beberapanya. Dan itu tersebar di area itu, juga ada tempat pelatihan, ada dapur bersamanya gitu ya. Nah itu hanya dikerjakan oleh puluhan orang, 30 orang lah. Kalau festival mungkin dia tambah beberapa volunteer gitu ya, didatangkan dari Tokyo, dari Jepang misalnya, dari ya beberapa kota di Jepang gitu ya. Dan juga kemudian dari peserta training ya yang setiap tahunnya tuh hadir dari berbagai negara itu volunteeran membantu festival setiap summer. Nah artinya sangat efektif. Oke, adalah yang dibayar digaji oleh pemerintah kota setempat gitu ya. Beberapa orang official lah gitu ya, official untuk, karena itu kan masuk wilayahnya tuh Toga Park gitu ya. Jadi ya kayak dinas pertamanan kali ya kalau di sini, dinas pertamanan dan
ya hutanan lah gitu ya. Itu dia mengurusnya, jadi dia bayar gaji orang-orang yang maintenance tempat itu beberapa orang aja. Jadi artinya yang saya mau sampaikan bahwa dia membangun sistem pelatihan, basisnya komunal, dan spiritnya ya kerjasama dengan sangat efektif. Bahkan yang ngurusin apa namanya itu, kamar gitu ya, ngurusin kamar, ya itu aktor-aktor yang ikut juga Cusang, yang ikut juga Tada Suzuki. Sekian dormitory gitu ya, kalau tamu-tamu datang tuh mereka juga yang ngurus. Terus juga yang menjemput tamu-tamu gitu ya, internasional gitu ya, yang mendampingi lah ya LO-nya 1-2 orang cukup. Yang di office-nya hanya selalu saya lihat nggak lebih dari 5 orang. Yang urusannya ya urusan travel lah, urusan akomodasi, hospitality lah gitu loh, urusan macam-macam ya. Bahkan yang ngurusin lampu hanya 2 orang, 1-2 orang untuk 7 gedung. Yang ngurus musik ya kan sound gitu ya, sound engineering-nya 1 orang. Jadi gila ini. Maka nggak aneh kalau mereka tuh bekerja ya dari matahari terbit sampai matahari tenggelam 12 jam kalau nggak saya lihat. Belum ditambah lagi mereka beberapa aktornya itu atau semua aktornya itu latihan juga. Jadi ya latihan juga, ya mereka urus juga kawasan itu atau venue-venue di kawasan itu gitu ya. Bahkan pernah saya lihat beberapa yang bekerja sama, ya bekerja bersama lah ya untuk kerja bakti lah kalau di kita itu hanya 2-3 orang misalnya untuk membersihkan sungai Momose gitu ya, untuk pindah-pindahin batu dengan mobil besar gitu ya. Terus kemudian truk hanya 1 orang. Itu gila memang itu, luar biasa etosnya itu di sana itu. Jadi itu semua juga akhirnya menjadi bagian dari pembelajaran. Bukan hanya saya tentunya, semua ya pelaku teater yang berkesempatan datang ke sana menyaksikan bagaimana Tadashi Suzuki membangun sistem kerjanya gitu ya, yang melibatkan ya ruang di mana dia hidup di sana. Terakhir pertunjukan saya kan 2023, judulnya Mata Air Mata. Nah karya itu yang mengantarkan saya juga sampai ke Toga di festival International Summer Season Festival. Ya, International Toga Summer Season Festival gitu ya. Artinya itu selama berapa ya, 2 minggu hampir saya menyiapkan pertunjukan di sana bersama karya-karya teman-teman yang lain. Dan kemudian saya membawa rombongan dari Indonesia. Rombongan itu ya kelompok saya sendiri. Saya pentas di Rock Theater waktu 2003. Nah dari situ memang saya off karena lebih banyak berurusan dengan hal-hal non artistik di luar selama 3 tahun terakhir ini kan ya, non artistik. Saya menjadi ketua harian dari Dewan Kesenian Jakarta. Jadi karya-karya saya ya untuk 3 tahun terakhir ini mandek, boleh dibilang itu saya off dulu. Ya saya sadar saya tidak dulu berkarya, ya saya berurusan dengan yang lain. Nah artinya karya-karya yang selama ini saya buat itu juga tidak lepas dari pengaruhnya Cusang, ya, pengaruhnya ya Scott, dan juga tentunya saya nggak bisa lepas dari pengaruh sejumlah sutradara teater di Indonesia. Itu yang menjadi spirit saya, ya untuk saya kemudian hampir semua karya ya basisnya dari isu, ya basisnya juga dari tubuh aktor. Mungkin yang membedakannya adalah keterlibatan masyarakat, atau saya memandang masyarakat sebagai bagian yang terpisahkan dari seni ini, seni teater ini, itu kemudian muncul dalam perjalanan hidup berkarya saya. Jadi artinya si masyarakat tidak saya lihat juga hanya sebatas penonton, tapi dia sebagai juga entitas penting yang menjadi
faktor utama dari hidup atau tidaknya teater. Jadi maka ada banyak karya saya yang pertama secara bentuk eh, tidak selalu sama antara satu karya dengan karya yang lainnya. Terus kemudian keterlibatan masyarakat ya di beberapa karya itu langsung ada, artinya langsung tergambar, artinya langsung juga bisa kita lihat di karya-karya, beberapa karya. Terus juga selalu menggunakan metode partisipasi gitu, keterlibatan semua pihak gitu ya, pada sebuah karya gitu ya. Jadi maka banyak juga karya-karya saya yang lahir dari ide-idenya atau dari pengembangan ya. Idenya biasanya umumnya dari saya, terus kemudian pada proses pengembangannya itu semua berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses karya penciptaan saya itu. Iya, proses berteater saya itu tentu nggak lepas dari dukungan banyak pihak, itu udah pasti. Bahkan juga pengaruh dari berbagai pihak. Pengaruh dalam artian spesifik misalnya pada bentuk-bentuk artistik, atau juga pengaruh yang sifatnya pada spirit hidup, ya kan. Ada juga misalnya pengaruh pada bagaimana menata gitu kan, menata hidup seorang seniman, menata hidup matinya kelompok, menata juga bagaimana ekosistem yang dia dibayangkan oleh setiap kelompok misalnya kayak gitu ya. Nah, ya sejak awal saya kemudian ketemu ya orang seperti Dindon misalnya, itu tahun 95-an ya, 96 saya baru ketemu. Ya awalnya kan saya hanya aktivis teater kampus, teater Sahid, Yan Jakarta waktu itu, dan ya tentu siapa yang ada di situ ya adalah mahasiswa-mahasiswa dan juga senior-senior yang memang juga besarnya di kampus itu. Nah, tapi saat yang bersamaan saya kemudian bertemu dengan tokoh teater yang namanya Dindon. Dari sana kemudian saya banyak ketemu lagi dengan ya tokoh-tokoh teater lainnya di Indonesia ya. Ya, mulai Afrizal Malna, bahkan kemudian juga Radar Panjadahana. Nah, saat yang bersamaan saya ya sempat ya langsung berguru dengan Dindon. Kemudian saya juga datang ke bengkel teater Rendra, tetap bersilaturahmi dan bertukar pikiran juga dengan Mas Putu Wijaya, dengan Nano Riantiarno, bagaimana dia membangun pertunjukan dan juga membangun manajemen apa namanya itu kelompoknya gitu-gitu ya. Terus dalam perjalanan ketemu dengan Amna Oyekusumo, bagaimana sebagai sosok yang turut serta mendorong ya pertumbuhan sutradara-sutradara atau seniman-seniman muda Indonesia yang juga apa istilahnya itu membuka akses lah istilahnya, yang juga terus serta membuka akses saya baik di jaring nasional maupun internasional kayak gitu ya. Nah, seperjalanan itu terus bertemulah saya juga dengan ya tentu tokoh-tokoh teater dan pelaku-pelaku teater di Indonesia banyak sekali. Hingga akhirnya di 2015 itu ketika saya datang ke Toga, saat yang bersamaan juga Mbak Restu juga datang ke sana, dan sesungguhnya disitulah kami baru berkenalan secara dalam. Kalau sebelumnya kan saya hanya kenal profilnya Mbak Restu, ya kan saya lihat bagaimana kerja kerasnya perempuan teater atau perempuan seni pertunjukan Indonesia ini gitu ya. Dengan karya-karya memproduksi Ila Galigo dan seterusnya. Nah, di sana jadi kayak momen yang luar biasa berarti ketika saya kongko di satu hari, di sore hari di samping Sungai Momose tadi, ngobrol ngalor ngidul, bertanya tentang bagaimana teater di Indonesia, Mas Bembeng, terus waduh gimana ya. Tapi ngalor ngidul itu akhirnya ada satu yang cukup progresif ya, sebuah rencana yang progresif,
adalah untuk bagaimana pengalaman seorang Indonesia, katakanlah saya, bertemu dengan Tadashi Suzuki tidak berhenti di saya, tidak berhenti di Abdi Karya. Saat itu kami berdua. Saya sangat support sekali, saya sangat apa istilahnya ya haru, ya gembira gitu ya. Ada seorang produser Indonesia yang saya baru bertemu di situ, tapi kemudian sudah progresif langsung mengajak sebuah apa namanya itu kerjasama dengan saya dan untuk bersama-sama mengajak Tadashi Suzuki ya untuk berkolaborasi ya dengan Mbak Restu dalam ini dengan Bobi Purnati. Dan itu sangat luar biasa menurut saya. Di tahun pertama saya datang ke sana ya selama 40 hari latihan yang cukup melelahkan ya. Tapi diakhiri dengan rencana kerjasama tahun selanjutnya. Dan tanpa bibu basa-basi lagi, seorang Tadashi Suzuki langsung percaya pada Mbak Restu ya, untuk kemudian merancang sebuah kerjasama jangka panjang dalam bentuk pertunjukan bersama, yang kemudian saat itu juga sempat ada 2-3 pilihan ya, tapi seingat saya sih langsung waktu itu bahwa Tadashi Suzuki ingin sekali mementaskan Dionysus yang dimainkan oleh aktor-aktor Indonesia. Jadi langsung tuh tanpa basa-basi langsung bikin perencanaan di akhir dari residensi saya di sana 2016 utusan dari Tadashi Suzuki datang ke Indonesia untuk melakukan audisi dan saya termasuk salah satunya yang diminta untuk merekomendasi sejumlah aktor Indonesia untuk terlibat audisi dan ikut serta dalam pertunjukan Dionysus. Nah itu terjadi kemudian tuh 2012 dipilih, mulai masuk 2016 juga ya. Enggak, 16 mulai latihan pertama ya Jakarta, di Bali, kemudian di Jepang 2017 latihan bolak-balik Bali Jepang, Bali Toga gitu ya. Terus sampai 2018 kami mementaskan premier ya dari Dionysus itu di satu di satu festival itu, festival Toga itu. Yang kemudian berlanjut beberapa kali itu kami pentas di SIFA, karya ini dipentaskan juga di Olympic Theater di tahun 2019-nya. Artinya kembali sebelum saya ngomong panjang soal kolaborasinya, pertemuan dengan seorang Restu Imansari di sana bagi saya itu jadi satu momen penting bagi pengayaan kerja kreatif saya ya. Pembelajaran dan pengayaan kerja kreatif saya di teater gitu loh. Luar biasa dan ya saya kira sampai saat ini pertemuan yang paling berkesan, paling konkret, paling progresif yang berkelanjutan sampai detik ini. Kebanyakan dari pelaku seni, ya khususnya pelaku teater misalnya itu, yang masih tidak mampu membangun kepercayaan satu sama lainnya. Ya. Artinya gini, berteater, ya berkesenian yang jelas itu dialami juga oleh pelaku-pelaku teater bahkan hampir di seluruh dunia, adalah profesi yang tidak mungkin bisa membuatnya kaya raya. Hanya batas pada cukup dia hidupnya, ya cukup dia punya cukup pekerjaannya gitu ya, cukup pendapatannya, tidak berlebihan gitu ya. Tapi saat yang bersamaan dia juga menjadi bagian dari gerak kehidupan ini. Artinya yang saya maksud adalah mau itu teaternya berambisi menjadi industrial maupun tidak industrial, sama aja. Sama dalam pengertian dia pada kehidupan yang
tidak juga berlebih, tidak juga berkekurangan. Nah, saya hanya ingin menegaskan bahwa bentuk apapun yang dipilih oleh setiap pelaku teater itu semua hak setiap pelaku. Tapi bagaimana saling menguatkan dan relasi satu sama lainnya, ini yang harus selalu disegarkan terus-menerus menurut saya. Artinya kita harus sudahi ya hubungan-hubungan yang tidak sehat, tidak clear antar pelaku teater sendiri. Padahal satu sama lainnya itu dia punya nasib yang sama. Artinya ya kehidupan yang sederhana, yang tidak berlebihan, yang tidak perlu juga harus dibuat apa istilahnya itu, dibuat satu sama lainnya menjadi ganjalan bagi yang lain. Kira-kira gitu loh. Artinya setiap orang udah punya, sebetulnya udah harus dibangun konsepsi bahwa saling mengapresiasi satu sama lainnya. Ini dalam konteks kitanya ya, seniman ya, antar seniman ya. Kalau selama seniman, antar seniman sendiri tidak terbangun kepercayaannya, tidak mampu saling menguatkan, pada akhirnya pihak-pihak lain atau pihak-pihak yang tidak begitu paham tentang bagaimana memperjuangkan, bagaimana menciptakan teater, bagaimana menjaga ekosistem teaternya, bagaimana membangun relasinya dan menguatkan gitu loh akses-aksesnya. Nah, akhirnya jadi melihat selalu buram dunia seni itu, selalu buram dunia teater itu. Gitu. Karena masuk ke dalamnya selalu dalam kondisi yang drama terus gitu loh kira-kira. Jadi tidak enjoy gitu loh. Jadi harus dibatasi hal-hal yang mengaburkan gitu loh upaya-upaya kerjasama setiap orangnya. Misalnya ada festival di Sumatera, Festival Teater Sumatera, Festival Teater Bandung, Festival Teater Jakarta, atau Festival Teater di mana? Di Bali, di mana? Di Makassar. Itu kan upaya-upaya membangun ekosistem untuk setiap kelompok ya, tidak berhenti dia hanya menggarap pertunjukan ya. Jadi selain festival ada juga tadi saya sudah singgung venue ya. Venue pun dia harus menjadi satu ekosistem yang hidup juga. Dia nggak hanya berhenti sebagai tempat sewaan, tapi harus juga terdiri di dalamnya ada orang manajer, orang-orang profesional yang mampu menjadi mesin yang bisa menghidupkan juga atau yang bisa menggerakkan juga proses-proses kreatif seniman. Nah, di pihak yang lain juga ada festival. Nah, bagaimana antar festival ini terhubung? Gak usah merasa ada yang paling lebih oke dari yang lainnya. Kira-kira gitu loh. Nah, harus dilihatnya oke, kita kayak founding father kita membangun negeri inilah. Ya, senasib sepenanggungan bahwa ada perbedaan latar belakang, perbedaan ideologis itu urusan urusan belakangan. Tapi bahwa kita bersama, lu punya festival apa, gue punya festival apa, mari dihubungkan satu sama lainnya, mari saling dikuatkan satu sama lainnya, ya, mari diapresiasi satu sama lainnya untuk semuanya bisa hidup, gitu loh. Dalam pengertian yang lain, pihak pemerintah, swasta, menurut saya kalau komunikasi kita jaga dengan baik hingga akhirnya mempengaruhi konsepsi mereka juga terhadap teater lebih baik, nggak lagi selalu saja buram gitu melihat nasib teater gitu loh, karena pelaku-pelakunya sendiri yang. Nah, saya yakin apresiasi mereka terhadap teater, terhadap senian akan meningkat, akan lebih meningkat. Jadi udah pelaku teaternya saling percaya, venue-nya hidup, festivalnya juga saling terhubung gitu ya. Pemerintahnya menjadi sehat ya. Artinya dia juga mendukung, peduli gitu toh. Akhirnya terbuka akses satu sama lainnya. Karena ajaran Tadashi Suzuki bagi saya bukan karena diterima oleh banyak pihak ya, apa yang kita sebut dengan universal gitu loh.
tapi dia dalam, dia sangat filosofis, sangat terbuka juga gitu loh. Atas apa istilahnya itu keunikan-keunikan setiap lokalitasnya, setiap budaya. Maka ini menjadi penting untuk terus disebarluaskan dan didialogkan dengan generasi penerus. Bagaimana Suzuki begitu yakin bahwa manusia tidak semestinya dia bergantung atau tergantung berlebihan pada teknologi. Ini orang Jepang loh ya. Sebaliknya dia begitu percaya pada apa yang dimiliki oleh manusia dalam tubuhnya. Artinya dia sangat yakin ketika tubuh manusia dioptimalkan sebagaimana ya budaya agraris atau budaya budaya agraris dan juga budaya di Bari gitu ya, yang mengoptimalkan tubuh, insting gitu ya, terus juga energi animal gitu ya. Dia percaya itu akan mengatasi bukan sekedar menjadi pertunjukan yang baik, tapi juga sebagai manusia yang baik gitu loh. Dia mengolah energinya, mengolah napasnya, dia bisa hidup sehat, dia bisa terbuka manusia. Artinya saya ingin menjawab bahwa perlu persebaran yang lebih luas, jadi supaya orang tidak hanya berhenti pada ajaran Stanislavski, tapi justru juga beranjak pada satu bentuk ajaran yang antitesis, telah melakukan antitesis terhadap Stanislavski, yaitu Tadashi Suzuki ini. Nah, paling tidak dua ajaran ini kan akan bukan hanya memperkaya, tapi jadi teman dialog gitu loh bagi pelaku-pelaku seni atau pelaku teater di Indonesia yang punya basis ajaran lokalnya yang khas. Nah, disinilah peranannya company seperti Bumi Purnati, karena tidak mungkin komunitas atau sanggar-sanggar kecil ya dia punya kemampuan, punya kapasitas untuk ngebuka ruang pelatihan. Tapi mungkin juga ada beberapa gitu ya. Ya tinggal di sini soal sinerginya dengan Bumi Purnati sebagai jembatan utama bagi penyebaran dari ajaran atau dari sistem pelatihan Tadashi Suzuki ini. Gitu loh. Nah, artinya dalam konteks ini memang dibutuhkan sumber daya yang ada untuk membuat pelatihan yang rutin. Caranya misalnya ya kita bisa kerjasama dengan institusi kesenian, kita ya bisa tetap membuat pelatihan rutin misalnya yang setahun sekali di Jampang gitu ya, yang waktunya sama sebagaimana yang digelar juga di Toga ya. Itu kan kalau di sana setiap bulan Agustus, September gitu ya. Ya katakanlah di Bumi Purnati bisa ambil yang Februari, Maret atau setiap Maret misalnya. Itu setiap tahun rutin. Nah kalau rutinitasnya itu terjaga maka juga ada kebutuhan setiap katakanlah calon-calon aktor di Indonesia atau dari manapun luar Indonesia. Bahkan waktu itu pernah saya ingat Tadashi Suzuki juga mendorong pelaku-pelaku teater yang dari Malaysia, Singapura untuk belajarnya ya ke Indonesia aja lebih dekat lah kira-kira gitu loh. Nah artinya itu juga kan peluang dan peluang pembelajaran ya untuk kita bisa secara rutin menggelar itu yang berbayar tentunya, ya berbayar ya tentu dengan kemampuan setiap calon-calon peserta yang ingin hadir. Artinya nih urgensinya sekali lagi adalah bukan sebatas menyebar sebuah ajaran dari tempat lain, karena ya Indonesia sejak dulu dia menerima apapun. Menerima agama dari manapun, menerima
pengaruh budaya dari manapun, pengaruh pemikiran dari manapun, dan pada akhirnya perjalanan bangsa ini juga didewasakan oleh berbagai macam perjumpaan dan pertemuan dan kelahiran-kelahiran budaya-budaya baru, produk-produk budaya baru gitu. Artinya yang menjadi kekhasan satu komunitas tertentu misalnya gitu. Nah ini kan harus kita lihatnya itu gitu, bukan sesuatu yang tiba-tiba apa istilah itu, Jepangisasi, Eropanisasi, udah prek lah itu, gitu loh. Yang terpenting justru adalah bagaimana kita memahaminya secara mendalam hingga akhirnya kita menemukan diri kita di situ atau menemukan prinsip dasar dari sistem itu pada apa yang kita alami di sini, di Indonesia, di Jakarta, di Madura, ya kan, atau di Surabaya, di Bandung dan seterusnya dan seterusnya. Saya masih percaya, ada banyak orang tidak percaya bahwa aktor akan lahir kembali. Kalau saya masih percaya aktor itu akan lahir kembali. Artinya dalam pengertian itu orang-orang yang punya inisiatif besar, orang-orang yang punya bakat besar, orang-orang yang mau belajar banyak, kira-kira gitu. Saya masih optimis akan lahir itu, ya. Saya optimis. Nah, pertanyaannya kan tinggal bagaimana. Saya berangkat dari lagi-lagi politik will atau ruang kondusif yang pelan-pelan sebenarnya sudah mulai dibangun, dihubungkan. Misalnya Bappenas punya program berkelanjutan yang namanya manajemen talenta nasional. Di salah satu manajemen talenta nasional itu adalah seni budaya. Dan seni budaya itu, MTN seni budaya itu kan fokusnya pada pembibitan, ya, pembibitan dan juga ya pembibitan seniman-seniman muda ya. Kemudian pada pengembangan hingga akhirnya dia menjadi yang apa yang disebutnya itu potensial apa itu potensial dan yang udah advance lah kira-kira gitu ya. Nah, artinya satu hal itu kebijakan itu harusnya direspon dan perlu direspon. Yang kedua, betapapun sanggar-sanggar, kelompok-kelompok teater hari ini mayoritas itu nafasnya pendek, tapi ya nafasnya pendek itu paling kuat 5 tahun, kuat 10 tahun udah pada menggap-menggap kan. Tapi orang-orang yang menyenangi, menyukai teater dan ingin mengenal teater atau dunia akting lebih spesifiknya, itu nggak mati. Terbukti dengan banyaknya mereka yang mau ikut pelatihan atau kursus-kursus akting di berbagai tempat. Atau kita masih jumpai misalnya sanggar-sanggar tari gitu ya, yang masih banyak orangnya. Festival apa tempo hari dia tari di setiap wilayah, banyak sekali kelompok-kelompoknya. Di komite teater sendiri kan punya mensupervisi sejumlah kanal pembinaan festival teater anak, festival teater pelajar, festival teater kampus, festival teater umum, ada juga belakangan festival teater tradisi. Itu kategorinya beda-beda, tapi antusiasnya untuk setiap kategori itu gitu ya, luar biasa. Artinya ada banyak orang yang masih mau ikut. Jadi udah ada kebijakannya, ada forum-forum minimal yang di Jakarta gitu, itu pun berjalan, antusiasnya ada, kan tinggal apanya? Kan tinggal pengembangannya, kan tinggal bagaimana membuatnya menjadi bernafas panjang lah kira-kira gitu, membuatnya menjadi dia tidak berhenti hanya sebatas workshop dan festival gitu loh. Tapi dia terus berkembang, menjadi seniman yang matang dan berkontribusi ya bagi bangsa ini, buat bangsa ini. Jadi usaha-usaha itu dalam artian yang lain, usaha-usaha setiap pihak perlu dan harus menurut saya. Jadi kalau perlu dibuka banyak
acting course dibuka banyak, di sanggar-sanggar itu dibuka workshop-workshop misalnya gitu, atau mendatangkan eh, guru dari luar, ya, atau si pelaku-pelaku teater itu belajar bersama maestro misalnya gitu kan. Itu kan banyak sekali program-programnya. Terus dia nyantri di mana gitu-gitu loh. Nah, artinya itu forumnya harus lebih banyak lagi dan terencana dan terhubung. Ini yang seringkali dia hanya sebagai pelatihan-pelatihan biasa, tapi dia tidak niatkan untuk supaya dia terhubung. Misalnya belakangan ini ada festival teater Banten. Ya saya udah sampaikan, ini harus terhubung festival teater Banten dengan festival teater Jakarta, dengan festival di luar, dengan festival Sumatera, dengan festival di Makassar misalnya. Agar setiap peserta yang ada di dalamnya atau seniman di dalamnya juga punya stimulan ya, juga punya pembelajaran yang lebih, juga punya apa istilahnya tuh daya dorong lah ya, punya pendorong yang lebih besar, kira-kira gitu loh. Nah saya kira itu jadi penting pembinaan, kembali lagi pada pembinaan aktor, kembali pada misalnya lebih spesifiknya kita ngomongin metode keaktoran Stanislavski, ini perlu dikerjakan secara terus menerus, ya, secara kontinu. Nah saya sih berharap kemudian Bumi Purnati lah yang punya kapasitas, punya tenaga, punya sumber daya untuk membuat ini ada secara rutin, kira-kira itu. Kalau dalam konteks pelatihan metode Suzuki-nya ya. Itu kan didorong belakangan menjadi profesi-profesi yang kuat, ya, profesi-profesi yang bahkan bersertifikat ya profesional, dan juga dia menjadi profesi pilihan yang sustain gitu ya. Dia terus bisa menjadi bagian dari pembangunan ekosistem. Artinya si masing-masing profesi itu bukan hanya perlu dibangun, ya dilahirkan gitu ya, tapi juga perlu dikembangkan bagaimana caranya. Ya dia perlu dipertemukan, perlu dikasih banyak kesempatan, selain inisiatif yang terbangun dari setiap individunya ya. Gue mau jadi dramaturg nih, gue mau jadi penulis, gue mau jadi sutradara, ya kan, dan seterusnya. Inisiatifnya harus tumbuh, harus lahir kuat dari setiap individunya. Tapi kesempatan-kesempatan, perjumpaan-perjumpaan dengan pihak yang lain, baik di festival maupun di venue atau di forum-forum seni, ya, nasional internasional, perlu dikasih kesempatan yang banyak supaya dia bukan saja memperkaya, tapi memang benar-benar jadi profesi juga yang menguatkan ya, menguatkan perkembangan dari seni teater atau seni pertunjukan di Indonesia. Karena nggak mungkin teater jalan sendiri tanpa ada kritikus misalnya. Ya masyarakat cuma menerima ya tontonan tanpa dia diberi juga alat bantu gitu ya untuk memahami lebih jauh gitu loh tentang kerja-kerja senian itu apa. Itu penting. Misalnya juga dramaturg, ya bagaimana sih pertunjukan itu ada kuat gitu loh. Mulai dari sumbernya, alasannya, sampai kemudian pilihan bentuknya. Kan sutradara ya salah satunya perlu ditemani oleh seseorang yang kalau dalam konteks pertunjukan itu biasa disebut juga dramaturg misalnya gitu. Atau pendamping atau mitra dialog lah macam-macam gitu ya. Tapi ya paling enggak itu dibutuhkan karena sutradara nggak bisa kerja sendirian gitu loh. Posisinya dramaturg juga ya tentu bukan berarti bukan dalam pengertian dia lebih atas atau lebih bawah dari si sutradara gitu loh. Tapi ya dia sebagai pihak yang penting gitu loh untuk terjadinya sebuah pertunjukan yang lebih baik, kira-kira gitu. Banyak lagi lah tadi itu
yang itu dibutuhkan. Dan bagaimana itu dibutuhkan, masyarakat yang perlu harus kasih kesempatan, dan juga dalam hal ini ya pemerintah juga perlu banyak kasih kesempatan. Ya misalkan kalau di teater, di komite teater tuh ada yang namanya sayembara, ya kan. Naskah itu kan baru satu step tuh untuk bagaimana mengundang penulis-penulis muda atau penulis-penulis yang sudah lama juga untuk terus memberikan kontribusi pemikirannya lewat naskah teater itu dengan cara sayembara. Tapi nggak cukup, nggak cukup cuma satu itu. Perlu sayembara-sayembara yang lain, perlu juga kemudian event-event atau forum-forum seni yang mampu menyebarluaskan dari naskah-naskah yang baik itu gitu loh. Dengan katakanlah di satu festival, festival itu ya semuanya memainkan naskah-naskah yang hasil pemenang sayembara misalnya itu. Atau sayembara hasil-hasil pemenang sayembara itu dibukukan, disebarluaskan, atau dipelajari atau dibedah. Nah itu yang tadi saya maksud juga terkait dengan saling percaya, saling menguatkan gitu loh. Jadi nggak lagi-lagi orang teater tidak saling percaya, dan selebihnya dia hanya kerja, merasa bisa kerja sendiri gitu loh. Udah tahu nggak bisa nulis naskah, bukan belajar, malah nulis naskah sendiri, terus kemudian nyutradarain sendiri, nanti akhirnya ditonton sendiri, ya kan? Dibeli tiket oleh orang-orangnya sendiri, ya udah bubar sendiri, yang kira-kira gitu. Kegelisahan, terus juga ketidakpuasan, gitu, kekecewaan, kira-kira gitu loh. Selalu ada dalam setiap perjalanan, istilah detik-detik atau setiap langkah gitu ya, dari perjalanan berteater saya, gitu ya. Saya penganut optimisme. Nah, apa yang masih membuat saya juga optimis adalah ketika eh, teater yang saya pahami adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Dia jadi kebutuhan, bukan hanya sebatas suplemen ekstra gitu ya, atau sebagai sesuatu yang tidak terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, persis seperti yang di apa istilahnya, yang diyakini juga oleh sejumlah teatrawan, ya bahkan sikap sinikal juga kan pernah disampaikan oleh Arifin Senur, bahwa sampai kapanpun teater tetap ada, betapapun orang teaternya nggak ada. Artinya teater itu akan berubah menjadi teater politik, kan, teater sosial, menjadi teater dagangan, menjadi teater leluconan gitu ya, teater itu akan tetap ada karena dia ada dalam diri setiap manusia. Nah, artinya ketika teater yang sesungguhnya tetap ketika teater itu tetap ada walaupun manusia teaternya nggak ada, maka itulah yang menjadi tanggung jawab manusia teaternya atau manusia yang bergulat dalam seni teater. Sebagaimana kemudian juga yang disitir oleh Mas Nano. Jadi jangan dulu kamu mengkambing hitamkan apapun, prinsip kalimatnya paling tidak yang saya pahami pesannya adalah jangan sekali-kali kamu mengkambing hitamkan apapun, siapapun atas maju mundurnya teater, kecuali kamu menunjuk hidung kamu dulu sebagai pelaku teater. Jadi jelek baiknya teater itu ada di pelaku teaternya dulu, kira-kira gitu loh. Jadi itu bagi saya itu sangat relate dengan pandangannya, dua pandangan tadi ya, antara dia sebagai sebuah kebutuhan dengan keniscayaan setiap pelaku teaternya sendiri harus lebih banyak belajar dan meningkatkan kualitas dirinya, kualitas hidup dan daya tawarnya. Kira-kira gitu. Dan itu misalnya perlu terus didorong antara kebijakan negara yang sudah mulai udah mulai jalan nih. Negara atau dalam hal ini CQ pemerintah kan udah mulai engeh
mulai sadar, mulai punya politik will bahwa kebudayaan bagian dari infrastruktur, ya, pembangunan kota, pembangunan daerah, pembangunan bangsa. Jadi bukan sesuatu yang terpisah, bukan hanya sebatas ekspresi, gitu ya. Nah dari situ kan turunannya jelas betul tuh di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Turunannya jelas betul tuh bagaimana setiap daerah harus punya pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah misalnya. Dari situ diwajibkan setiap daerah yang di dalamnya ada semua stakeholder untuk mendorong perencanaan yang baik. Menginventarisasi dulu. Setelah menginventarisasi semua yang dimiliki oleh setiap daerah, seni apa saja yang dipunya, seni suara apa saja yang dipunya, seni tari apa saja yang dipunya, apa aja yang berlangsung di seni musik misalnya. Bahkan infrastrukturnya tuh bangunannya apa saja yang ada di setiap daerah itu, sekolahnya ada berapa maestro lagi, ada berapa seni tradisi lagi, ada berapa mitologi, legenda, tradisi lisan dan seterusnya. Baru kemudian dirumuskan. Siapa yang rumusinnya? Nggak bisa birokrat. Birokrat cuma bisa memfasilitasi. Ya para pelaku budaya, para seniman yang harus lebih dulu bekerja keras untuk merumuskan, mendorong itu perumusannya bersama-sama. Bahkan kemudian membuat rekomendasi-rekomendasi, kemudian membuat bentangan penyelesaian dari setiap permasalahan yang dihadapi. Artinya yang saya mau sampaikan bahwa optimisme yang saya maksud adalah ada ruang yang sudah mulai dibuka oleh pemerintah sejak 2017 untuk setiap warga, untuk setiap masyarakat berkontribusi untuk meningkatkan atau dari mulai membina, mengembangkan sampai memanfaatkan yang totalnya semuanya adalah meningkatkan semua sumber daya kebudayaan yang dimiliki oleh setiap orang, setiap daerah, setiap komunitas. Itu optimismenya. Kalau seniman pelaku teaternya sendiri nggak mau bekerja ya akan begitu-gitu saja gitu ya. Akan selalu dia berhenti pada semangat individu atau semangat kalau di festival teater itu ya semangat untuk menang saja, setelah itu udah nggak ada lagi, nggak hidup lagi, nggak sustain. Gitu. Nah saya kira di situ butuh juga dukungan semua pihak. Artinya kalau saya tadi ngomong bahwa ada keniscayaan untuk semua pihak saling bekerja sama ya. Itu dalam pengertian bolehlah pelaku budayanya, pelaku teaternya dalam hal ini dia sebagai kompor meleduknya istilahnya, sebagai yang pihak yang berkepentingannya lah ya. Tapi saat yang bersamaan dia juga terbuka untuk mengajak semua pihak membantu. Misalnya mengajak pemerintah untuk juga dia belajar banyak bagaimana sih ngebangun kebudayaan, ngebangun kesenian. Bagaimana sih dia juga harus peduli dengan tata kelola gedung, ya, tata kelola sebuah venue seni. Bagaimana gedung tata kelola venue itu tidak berhenti sebagai tempat sewaan. Kan harus hidup dia si pengelola venue itu sebagai yang mengelola ekosistem. Pemerintah juga begitu, masyarakat juga begitu, swasta juga begitu dia dilibatkan, tapi saat yang bersamaan dipastikan dia tidak tekor, dipastikan dia juga punya kreativitas untuk mencari pendapatan dari tempat yang lain, misalnya gitu loh. Jadi sinergi dan keterlibatan semua pihak untuk pembangunan kesenian ke depannya, ruangnya udah ada, aturannya udah ada, regulasinya udah ada. Tinggal lu mau buka diri ya, kita semua pihak itu membuka diri, membuka pikirannya, open mind juga itu, untuk bersepakat dan bergerak bersama menatap masa depan bahwa kebudayaan adalah investasi jangka panjang, dia adalah bagian dari pembangunan sebuah bangsa. Saya kira yang paling penting adalah
keyakinan atas apa yang dilakukannya itu tidak sia-sia. Itu bukan sesuatu yang buruk. Sebaliknya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu, karena dia menjadi kebutuhan masyarakat, maka perlu diperjuangkan. Memperjuangkannya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, memperjuangkannya tentu dengan ketekunan, terus-menerus, gitu loh. Dan keterbukaan pada siapapun, pada apa yang datang dalam perjalanan hidup kita. Jadi usaha itu tidak dibayangkan sebagai sesuatu yang lurus saja gitu ya. Dia pasti akan berkelok-kelok, dia pasti akan naik turun, dia pasti akan tabrak sana tabrak sini. Tapi intinya adalah kembali pada keyakinan bahwa teater dibutuhkan oleh masyarakat, seni dibutuhkan oleh masyarakat dan dia harus diperjuangkan. Kualitasnya. Sebagaimana makanan, ya, makanan tidak seorang pun yang tidak berhak untuk memakan makanan yang bergizi. Sama. Seni pun ya harus dilihat sebagai sesuatu menu pada kematangan jiwa yang tidak seorang pun tidak berhak untuk memakan seni atau menikmati seni yang bergizi. Semua orang berhak. Jadi salah kaprah kalau orang bilang, oh masyarakat nggak ngerti teater, mereka awam. Enggak. Atau seninya terlalu tinggi, itu mah seni-seni barat, Eropa. Enggak ada urusannya. Yang bergizi nggak bergizi itu bukan soal barat timur, enggak. Yang bergizi nggak bergizi itu yang betul-betul dikerjakan secara total. Pikiran, perasaan, waktu gitu ya. Dengan penuh pengorbanan dan seterusnya. Sebagaimana yang Tadashi Suzuki lakukan. Saya kira itu. Nah itulah nanti keluaran produknya, produk yang bergizi. Semua masyarakat berhak untuk menikmatinya. Jangan sekali-kali bilang masyarakat awam tidak ngerti seni dan teater. Itu pengalaman saya jelas ketika saya datang ke Pulau Seribu, saya datang ke pinggiran hutan di Manokwari, semua orang datang untuk nonton dan tidak ada seorang pun yang meninggalkan pertunjukan. Artinya mereka membutuhkan tontonan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.